Selamat pagi sahabat GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita mengambil waktu dengan berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menemani hidup kami. Bahkan saat kami mengalami tantangan, Engkau ada di sana. Biarlah iman kami tumbuh ya Tuhan, dari hari ke hari. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini ialah dari Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Saya akan membacakan untuk kita. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, yang barusan kita dengar itu perkataan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, Simon katanya. Ada yang perlu dalam hal imanmu, yaitu kau akan ditampi, kau akan ditapis. Kejadiannya saudara-saudara, saat itu Yesus memang akan segera ditangkap, akan segera diadili dan disalibkan. Dan atas hal itu, saudara-saudara, Petrus mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara bersamamu. Aku bersedia menghadapi semuanya bersamamu. Tapi kata Yesus kepada Simon Petrus, Simon, Simon, kiranya imanmu jangan gugur atas semua ini. Saudara-saudara, kita tahu Petrus dari bahasa Ibrani Kefas, artinya batu, dan Petrus berarti memang artinya batu karang, dan dalam Matius 16 ayat 18, Yesus mengatakan, gerejaku itu berdiri di atas batu karang. Dan kata lain, nama Petrus memang sungguh nama yang betul-betul murid yang kuat. Namun, kita bertanya, mengapa Yesus mengatakan, Petrus, kiranya kau jangan kehilangan iman, jangan gugur, karena memang saudara-saudara, walaupun orangnya tegar seperti Petrus ini, dia menyangkal Tuhannya 3 kali. Kita tahu bukan, sebelum pagi hari ayam berkokok katanya, dia sudah mengatakan tidak tentang Yesus ketika ditanyai. Dan sebenarnya saudara-saudara, itu maksudnya apa? Itu maksudnya iman itu kiranya lebih rendah hati. Tapi bukan hanya lebih rendah hati, memang harus kuat, tapi bertumbuh. Tidak bisa mentang-mentang, tidak bisa langsung mengatakan semua aku hadapi dengan iman, tapi dibutuhkan proses untuk tumbuh, saudara-saudara. Menarik sekali, saudara-saudara, bahwa ada seorang pemikir bernama James Flower. Dia menulis tentang stages of faith, tahap-tahap iman. Dan menurut dia ada tahap iman 6 tahap, tapi kalau saya ringkaskan sebenarnya bisa menjadi 3 tahap. Tahap pertama iman itu saudara-saudara, boleh kita katakan iman yang kuwariskan dari orang tuaku. Iman menurut bapak ibuku. Dan iman itu berarti apa? Iman yang meniru. Iman yang kuterima dari orang tuaku. Iman yang membuatku menurut. Iman yang membuatku setia pada apa yang telah diajarkan padaku. Mungkin kita anak-anak amat penting iman yang diajarkan ini. Tapi harus bertumbuh, saudara-saudara. Tahap kedua apa, saudara-saudara? Tahap kedua, iman yang sering disebut sebagai iman kelompokku. Iman yang sekarang kuhayati sebagai warga GKPS. Iman yang kuhayati sebagai orang Kristen Indonesia. Dengan demikian iman itu semakin dijelaskan apa itu prinsip-prinsipnya. Semakin masing-masing kita tahu bahwa kalau iman kita dilecehkan orang, kita harus siap menjawab. Dalam surat Petrus dikatakan kita diminta mempertanggungjawabkannya. Tetapi saudara-saudara, walaupun iman itu perlu dibela, namun yang paling penting sebenarnya adalah iman tahap ketiga, yaitu iman yang kurenungkan, kurefleksikan hasil aku menempuh suka duka, hasil aku melewati banyak benturan, dan dengan iman seperti itu aku betul-betul tahu bahwa sekalipun ada percobaan, sekalipun ada kesalahanku, tapi aku tetap percaya padanya. Petrus, saudara-saudara, pada level ini dia diminta untuk melampaui iman tahap keduanya tadi, iman yang mau dia pertahankan dengan pedang itu. Akhirnya dia sampai kepada iman tahap ketiga. Yaitu tahap kapan, saudara-saudara? Ketika Yesus akan naik ke surga.
Dia bertemu dengan Petrus secara khusus. Dan apa yang dikatakan Yesus? Petrus memang menyangkal 3 kali, padahal sebelumnya dia mentang-mentang. Tapi ketika bertemu, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Bukan bertanya, Petrus kenapa kau hianati aku? Tapi Yesus mengatakan, Petrus apakah kau mengasihi aku 3 kali? Lalu kata Yesus, kalau begitu Petrus, kalau kau mengasihi aku, sekarang katanya, kamu harus menyingsingkan tanganmu. Kamu harus memberikan tanganmu untuk sesama orang lain. Karena iman sudah sungguh-sungguh matang dalam hidupmu. Karena Yesus sudah bisa menerima dan Petrus juga sudah bisa menerima kelemahannya. Tapi sekarang dia akan tumbuh dengan kasihnya kepada Kristus. Tapi juga dengan dia bisa menerima kelemahannya. Tapi juga dia mendapat kekuatan. Karena dia diminta juga, saudara-saudara, kata Yesus. Sekarang kalau kau sudah dewasa, orang akan menarik pinggangmu ke tempat manapun. Berarti apa? Bersedialah untuk menemani orang lain. Di situ iman menjadi sungguh dewasa. Menjadi iman tahap ketiga. Kiranya kita bertumbuh dan diberkati dengan iman seperti itu. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menerima sekalipun kami ragu dan goyah dalam iman. Tapi Engkau akan menemani kami, menguatkan kami. Agar seperti Petrus, walaupun kami pernah lemah, kami Kau undang untuk terus mengasihi-Mu dan tumbuh dalam iman. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah.